Ya, Anda kembali bersama kami dalam editorial sepekan. Ini sudah di segmen terakhir, jadi mungkin langsung closing statement. Silahkan, ini Pak Saur dulu ya, harapannya seperti apa? Mbak Rahma, Ketua Satgas IKTP itu kan Saudara Novel Baswedan. Pada saat ini ending-ending sudah menyebut nama-nama yang diduga terlibat, termasuk nama Ketua DPR Saudara Novanto, kemudian pencekalan beliau, kemudian tidak terlalu jauh, kemudian peristiwa terjadi. Ini harus disiasati oleh para penyidik. Rangkaian bukti-bukti ini harus dirangkai betul. Bahkan saya appreciate kepada Kapolri yang mereka sudah mulai dari awal, bukan malah mencari bukti-bukti soal pansus IKTP, tapi selalu menyasar kepada Mariam, di mana mereka menyebut bahwa novel menyebutkan nama-nama, padahal Mariam belum menyebutkan persis bahwa nama ini menekan saya supaya jangan mereka menyebutkan nama ini. Dan Anda tahu Mbak Rahma, Pak Yasin mungkin boleh cerita karena kita orang luar. Seseorang kalau dilakukan penyidikan, itu rekamannya itu prudent. Ada televisi, ada bukti. Saya yakin laporannya ini, rekamannya ini pasti ada. Maksud saya, mbok sabar, misalnya di pengadilan tunggu aja. Kalau ada memang dugaan-dugaan yang mereka biar rekaman itu tidak ada, kemudian lakukan perlawanan hukum. Mereka sudah melakukan pra-peradilan. Ya Pak Yasin ya, ternyata pra-peradilannya ditolak. Ini ilmiah. Tetapi masih dikejar dalam arus politik. Nah itu menurut saya, Pak Tito, kenapa saya pesan, kita appreciate, ini nggak akan lari kepada kelembagaan. Tapi tim ini saya kira sudah harus demi hormat kepada kepolisian dan kita semua. Saya kira tim ini udah gagal. Kalau toh misalnya Pak Tito memberi katakanlah waktu supaya mereka melakukan, tidak apa-apa, tim investigasi independen, tapi setidaknya apakah ditambah, tetapi jangan lagi dipercaya kepada tim yang sekarang ini. Bagaimana dengan adanya tim-tim mencari fakta dari ormas-ormas Muhammadiyah? Iya, itu juga didengar. Kalau selama ini kan tertutup, Kapolri selalu bilang kan, kasihkan kepercayaan kepada kami. Kalau dari awal kemudian dibuka akses informasi kan, ini membantu kepolisian. Karena mereka kan butuh untuk mencari jarang bukti gitu loh Mbak Rahma. Ya, ini yang diharapkan ya Pak Yasin, karena seringkali seperti diungkapkan tadi, di balik ini ada waktu penyiraman ini berdekatan dengan penuntasan kasus mega korupsi IKTP dan lain sebagainya. Tentunya harapannya ini dikaitkan lebih jauh, bukan hanya seorang jenderal saja mungkin, bahkan ini ada kasus yang lebih besar lagi begitu. Nah, tapi tampaknya pengaitan ini belum ada begitu ya, masih berkuasanya. Bisa saja sudah ada. Ini kan tim pemeriksa Polri yang sedang bekerja gitu. Kita tidak tahu secara teknisnya itu sudah sejauh mana dia mengkaitkan dari kasus-kasus yang sedang ditangani oleh Novel itu. Itu teknis itu Mbak Rahma. Jadi poin penting bagi kita sebagai masyarakat Indonesia bahwa kasus ini sudah menjadi domain publik dan sudah menjadikan perhatian dari masyarakat seluruh Indonesia. Jadi kita mengharapkan dari prestasi yang selama ini atau kinerja Polri yang demikian baik dalam penanganan pidana umum khususnya ini jangan sampai tercoreng oleh satu kasus ini gitu. Ini merupakan suatu taruhan yang besar bagi kepolisian karena ini betul-betul untuk menghadirkan trust apabila bisa membongkar dengan katakanlah dengan benar, dengan prosedur yang katakanlah yang tertata rapi, dibantu dengan teknologi tinggi. Kepolisian kan sudah punya teknologi tinggi juga. Nah, saya kira apabila ini bisa berhasil diungkap, ini mengembalikan trust publik kepada kepolisian yang terganjal oleh satu kasus ini. Gitu loh. Kalau mengenai tekniknya saya yakin bahwa sudah adalah teknik-teknik yang canggih yang dilakukan oleh kepolisian, tinggal will atau kemauan. Nah, kemauannya sudah ada mulai dari pucuk pimpinannya. Nah, saya kira harus menular ke bawahnya bahwa ini harus serius untuk segera ditangani sebagaimana dia menangani kasus-kasus pidana umum yang lainnya. Gitu Mbak Rahma. Iya, karena ini Pak Pujoyo seperti bom waktu sebenarnya, tidak diledakkan begitu ya, karena pasti orang sudah menunggu begitu kapan begini, ini tidak bisa berlarut-larut seperti ini. Nah, ini mungkin closing statement dari Anda terkait penuntasan kasus ini. Jadi kita sudah mendengarkan secara bersama dan seksama tentang komitmen daripada Pak Kapolri, dan itu sangat jelas ya, sangat jelas masyarakat Indonesia telah mendengar, menyaksikan bahwa beliau sangat berkomitmen untuk segera menuntaskan kasus ini.
karena ini menyangkut nama baik kepolisian juga, karena sudah disebut berapa lama kasus ini sudah dilakukan penyelidikan. Kemudian yang kedua adalah tentu saja kita butuh lebih banyak informasi ya, dari siapapun, dari masyarakat, dari mungkin akses apapun yang kita buka ya. Dan itu silahkan memberikan informasi ke kepolisian lewat jaringan masing-masing, atau lewat Polda, lewat Humas, maupun lewat Binkum ya, di informasi di intelijen. Silakan semua yang memiliki informasi sampaikan kepada kepolisian yang terdekat untuk kita segera hubungkan dengan penyidik maupun penyelidik yang ada. Yang ketiga tentu saja bantuan ya, kita harapkan ada bantuan informasi dari tim kita yang kita kirim ke Singapura. Moga-moga ini bisa menghubungkan berbagai macam mosaik ya, mosaik yang masih terhambur-hambur ini ya. Karena ini untuk menunjukkan gambar yang jelas itu, yang informasi yang pecah-pecah ini, fragmen-fragmen itu menjadi mosaik sehingga bisa menunjukkan permasalahan sebenarnya. Demikian. Ya, baik. Terima kasih nih Pak Pujo, terima kasih juga Pak Saur Siagian dan juga Pak Yasin. Nah, pemirsa, tentunya publik ini menjadi sorotan tajam begitu ya penuntasan kasus ini, karena begitu strategisnya kasus ini bisa menentukan begitu ya bagaimana hubungan antar lembaga juga maupun kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penegak hukum kita. Saya Rahma Sarita, terima kasih atas perhatian Anda dalam editorial sepekan. Selamat malam, sampai jumpa.